Hai Eureka Woman Lovers, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di sini Eureka Woman Host. Seperti biasa ada Marlin, ada Mirna. Hai Mir. Hai Eureka Keren Woman banget Lovers. itu shell-nya. Kayaknya Mirna mulai deh menerapkan color Warna-warna tone warm. untuk personal image dengan warna-warna warm ya. Terus ada Era juga di Sydney. Hai Era, apa kabar? Baik, Gimana? kalian gimana? Sehat hari ini kita lumayan sibuk. Di sana gimana Ra? Aman? Terus Sentosa? Anak-anak udah tidur? Enggak, dijagain sama mertua gue. Oh, itulah gunanya ada mertua ya bersama kita ya selalu di satu kota. Jadi bisa titip-titip ya, bisa dikaryakan. Nah, hari ini tuh kita akan membahas satu topik yang kelihatannya sih ini ya cukup serius tapi santai. Yang serius kayaknya Mirna nih. Kayaknya serius Mirna nih. Kelihatan dari dressnya hari ini tuh serius ya kan, formal gitu. Dan tapi bintang tamu kita, bintang tamu narasumber kali ya. Narasumber kita kali ini tuh orangnya santai loh. Walaupun beliau pernah menjadi salah satu former atau mantan juru bicara kepresidenan periode 1999 sampai 2001, tapi kalau ngomong sama beliau tuh bawaannya entah kenapa selalu relax ya kan, ngocol. Relax tapi tajam. Relax tapi tajam ya. Jadi beliau ada pisau gitu di sebelahnya. Iya. Tapi kita ajak ngobrol aja deh langsung biar lebih berasa santai kita hari ini dengan Pak Wimar Witular, atau kita panggil beliau dengan Pak Wei. Hai Pak Wei. Sehat Pak, gimana kabarnya? Baik. Kecuali COVID tentunya. Iya benar Pak, tapi mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Wei ya. Terus keluarga juga, gimana kabarnya Satya sama Sari? Mereka rajin mentaati protokol COVID. Oh, alhamdulillah puji Tuhan. Nah, kita ngomong-ngomong ya dengan Pak Wei hari ini, kayaknya udah lama kita nggak ketemu sama Pak Wei juga nih. Agak lumayan sering dulu ngelihatnya di ini nih, di sosial media Pak, gitu, updatean gitu ya. Ini sekarang lagi gimana Pak? Mau di televisi jadi kapok. Nggak mau di televisi lagi Pak. Nanti ada ke polisi sampai minta tolong sana sini. Akhirnya yang nolong itu lucu juga, Din Samsudin gitu ya. Tapi ya artinya dia diplomat, dia tahu ngelawan saya rugi sendiri. Tapi advisor saya termasuk anak saya bilang ini layoff itu social media jangan seperti yang ngotot gitu, jadi lay low aja. Jadi agak lebih soft nih ya Pak sekarang ya. Suruh diam sama sekali, jadi akhirnya berhenti dari Twitter. Anyway, that's a long story. Tapi saya pernah. Sekarang ini aja pengamat gitu ya Pak ya. Ini kan tidak subversif kan kelompok ini ya. Enggak Pak. Pak Wei ada podcast juga, Yud sama Era. Dia ada podcast tentang pandangan-pandangan politik juga ya Pak ya. Saya sih preferred gender itu female gitu ya. Jadi saya nggak senang kalau diwawancara laki-laki. Kalau wawancara perempuan menarik. Bukan karena mau harassment, tapi lebih enak aja mengalir. Oh gitu Pak. Wah makasih banget. Sudah tiga female loh Pak. Ada 3 host langsung. Makanya orang ledek saya mau diwawancara. Ya habis ada 3 cewek sih gitu. Walaupun 3 cewek ini mak-mak semua ya Pak ya. The power of mak-mak nih Pak. Aku malah lebih dari bapak-bapak. Aku mah kelompok rawan COVID itu 75. KRP kelompok rawan COVID ya Pak ya. Jadi kayak pengen ngobrol-ngobrol juga nih Pak seputaran kondisi politik Indonesia juga lah ya, tapi
santai aja Pak gitu ya. Maksudnya lebih ke pandangan aja. Kalau menurut Pak Wimar nih ada perubahan nggak sih mengenai kebijakan dan sistem politik Indonesia saat ini pada saat pemberlakuan new normal ini gitu loh? Kalau pandangan Pak Wimar, Pak W gimana? Perilaku politik itu memang kelihatan berubah dari pemerintah, yaitu mereka selalu menekankan COVID. Tapi itu tidak terrefleksi dalam policy-nya. Policy-nya sih tetap ingin mempercepat pemulihan ekonomi. Buktinya kemarin ada penunjukan Erick Thohir menjadi project officer untuk COVID. Itu kan doesn't make sense karena dia orang economic development, bukan seorang ahli kesehatan apa gimana Pak? Ya, bukan kayak Fauci atau Deborah Birx, tapi dia tuh ini aja orang pengen cepat bangkit lagi. Terus juga tidak ada usaha atau tidak ada keberhasilan untuk mensosialisasikan COVID dalam masyarakat. Jadi di Indonesia ini seperti di Amerika, banyak orang yang tidak percaya COVID. Dan itu oleh pemerintah memang dijaga polisi segala macam, tapi tidak ada sosialisasi yang benar-benar efektif gitu. Jadi pemerintah untung aja tidak ada oposisi yang pinter terhadap pemerintah. Kalau ada sih pemerintah ini bisa dituduh lemah menangani COVID karena memang tidak ada polisi COVID gitu. Tapi adanya Satgas yang setiap hari mereka memberikan laporan perkembangan dan sebagainya, itu menurut Pak W gimana Pak? Itu kan orangnya aja udah diganti ya, dan itu sangat rutin, tidak ada efeknya bagi kesadaran orang. Oh, jadi menurut Pak W yang paling penting itu gimana membangun kesadaran masyarakatnya supaya mengerti akan protokol dan sebagainya gitu. Kita punya protokol COVID yang sederhananya terdiri atas beberapa hal aja kan. Satu, pakai masker. Dua, cuci tangan. Tiga, social distancing. Social distancing ya. Ya, tapi itu orang tuh kalau dibiarkan nggak ada social distancing, desek-desekan, lari-lari, naik sepeda, oke aja. Memang tidak bisa disalahkan kalau yang naik kendaraan umum memang nggak ada distance yang bisa dikelola gitu, memang crowded. Tapi they don't feel guilty, they don't feel distressed by it, senang aja. Karena orang senang rame-rame. Indonesia banget soalnya Pak ya. Tapi iya sih, saya suka merhatiin kalau lagi di jalan. 50 states itu tidak turun. Death rate di Amerika tuh lebih besar daripada negara dimanapun di dunia. Jadi bukan di dunia. Iya. Tapi hal-hal simpel sih. Minggu lalu saya kebetulan lihat di jalanan gitu ya, maksudnya keluar rumah. Memang sih banyak orang-orang yang ibaratnya tuh makan di pinggir jalan, terus kayak dempet-dempetan gitu, nggak ada social distancing, makan aja cuek gitu ya, secuek itu. Kadang-kadang saya juga ini sih heran gitu ya, kok pada nggak takut ya, kok nggak pada pakai masker juga kelihatannya, karena emang lagi makan, tapi kan di pinggir jalan tuh kayak dempet-dempetan aja gitu loh Pak. Atau memang lagi diberlakukannya herd immunity? Menurut di Indonesia ini kita tidak tahu di mana orang punya pilihan dan di mana orang tidak punya pilihan. Mungkin orang dempet-dempetan karena bangkunya emang segitu ya, kasihan juga. Tapi mungkin orang memang senang dempet-dempetan, peluk-pelukan. Mungkin pelukan karena pengen pacaran gitu, itu ya lain. Jadi ini di tempat makan pinggir jalan Pak, orang makan sambil ngantri gitu, terus kayak makan aja cuek di situ. Duduknya deket-deketan, jadi kita kayak kok pada begini ya gitu masih. Ya karena nggak ada tempat buat duduk jauh-jauhan kali. Nggak ada space nggak ada space. Kalau kita mungkin tadi kayak Pak W bilang, kalau kita mungkin menyadari bahwa butuh social distancing secara protokol kan mungkin
sudah sebaiknya menghindari tempat itu dan tidak usah makan di situ juga. Tapi ya emang jadinya seperti itu ya Pak ya. Some people have no choice. Some people who do have a choice masih suka hang out berlima, tepuk-tepukan, peluk-pelukan di kafe, di bar. Kalau yang middle class memang punya pilihan. Tapi kalau rakyat kecil, kalau mereka nggak makan di warung ya nggak makan gitu ya. Iya. Jadi itu tadi ya. Just an explanation. I see. Terus udah gitu. Era ada pertanyaan mungkin yang bisa ditanyakan. Sebelum pertanyaan, ada yang menarik nih yang dibilang sama Pak W kan, a lot of people in Indonesia they don't really believe about the COVID gitu. Itu juga di Australia gitu Pak. Mereka bilang itu justru 5G. Iya, jadi sampai ini loh. Kan kalau network ada yang 4G, ini 5G gitu. Oh. Jadi mereka bilang di Victoria atau juga di New South Wales. Iya, tapi maksud aku kan itu kan bagian dari Australia kan. Jadi ada yang nggak percaya gitu. Terus udah itu ada lagi satu chef gitu, dia lumayan terkenal, namanya Pete. Dia di My Kitchen Rules gitu, jadi judge. Dia bilang it is nonsense, kata dia gitu. Jadi dia bilang ini semua kamuflase, ini itu gitu. Itu nggak real, kata dia. Bahkan sampai dia bilang gini waktu ada interview, dia bilang saya bilang ini benar-benar nggak make sense, kata dia. Dan kalau sampai saya meninggal karena kecelakaan atau apa-apa, itu pasti ada sabotase. Sampai dia bilang gitu loh, karena dia benar-benar yakin kalau ini nggak real gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja ya, maksudnya di negara seperti Australia juga ada juga orang yang kayak gitu. Di Indonesia juga ada itu bukan monopoli bangsa kemarin tertentu ya. Iya, itu kayak yang kebodohan ada privilege-nya juga ya. Selain kalau di Indonesia tuh ada si itu ya Pak, siapa ada Corona. Yang dari Bali itu tuh, yang kemarin juga What about dari Bali? Juga yang kemarin ditangkap itu tuh Jerings, kan beliau juga sama kan komennya. Saya nggak tahu. Di Bali ada apa di Bali? Ada ini penyanyi vokalis kelompok band. Dan dia bilang bahwa ID itu adalah kaki tangan dari WHO. Jadi dia tidak percaya dengan apa adanya COVID. ID gitu, Ikatan Dokter Indonesia. Dan itu akhirnya dia digugat oleh ID dengan tuntutan pencemaran nama baik gitu. Akhirnya sekarang dia di penjara nih Pak gitu. Namanya Jerings ini gitu Pak W. Baru tahu juga. Jadi ini pertanyaan ke gue ya. Yang dari gue nih ada satu lagi. Sorry nih Pak, jadi melenceng-melenceng. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan kebijakan di pemerintahan? Apakah pandemi ini dapat dijadikan alasan? Harus dijadikan alasan. Sebetulnya blessing in disguise dari pandemi itu bahwa dia memberi kesempatan untuk reevaluasi dan pengarahan kembali policies semua orang. Jadi kalau didiamin aja nggak dijadikan alasan, rugi kita nih setahun 2 tahun terhenti geraknya tanpa ada ilmu baru. Jadi kita harus ada pendekatan baru pada masalah. Tapi ya ujung-ujungnya sih adalah kecerdasan. Jadi seperti tadi saya katakan selintas, tidak ada monopoli untuk orang bodoh. Begitu juga pandemi yang lebih kejam daripada pandemi coronavirus adalah pandemi kebodohan gitu. Di Indonesia sih orang masih anggap PKI nggak ada, orang masih anggap Jokowi orang Cina, orang punya ridiculous thought. Iya, Mirna ketawa, tapi yang mengikuti sih semangat sekali banyak mengerti Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang apa? Pandemi kebodohan ya. Ya mungkin iya tadi ya, termasuk tadi yang kasus di Bali yang akhirnya ditangkap gitu kan, dan iya beberapa kelompok masyarakat lah yang mungkin Bapak bilang tadi berada di kelompok pandemi kebodohan ya. Mereka itu kan di Amerika saja, kalau misalnya Donald Trump itu menang lagi,
itu berarti pandemi kebodohan juga sudah berkuasa di Amerika. Sebenarnya orang stupid yang percaya sama Trump. Dalam beberapa hari saya ikuti konvensi Partai Republik, itu bohong semua gitu. Karena Trump itu ahli reality show di TV, dia tahu kalau di TV bohong, you can get away with bohong, with lies. Karena orang tuh nggak protes di situ, protesnya di tempat lain, di channel lain. Iya. Nggak bisa dihancurkan oleh kebodohan gitu. Pak, kembali lagi tadi ke pandemi kebodohan ya. Ada beberapa kelompok masyarakat kan kayak menganggap nih kayak regulasi pemerintah yang kayak sekarang udah melonggarkan PSBB gitu ya. Sebenarnya itu kayak cuman cara untuk herd immunity gitu kan, yang bisa bertahan, kuat imunitasnya itu yang akan tetap hidup gitu kan. Jadi mereka suka bertanya gitu, kebijakan pemerintah kenapa berbeda gitu kan. Sama juga dengan sebenarnya waktu PSBB ini banyak sekali tingkat kekerasan ya, domestic violence itu tinggi gitu KDRT. Tapi justru sekali lagi di sini lembaga legislatif kita malah petikeskan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi masyarakat nih jadi bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kenapa arahnya yang diambil kebijakan baik lembaga eksekutif maupun legislatif itu kenapa malah kayak berbeda gitu dari kenyataan yang ada. Kalau menurut Pak Wimar gimana tuh Pak? Saking panjangnya pertanyaannya, jadi saya nggak tahu. What should I answer to you? Iya, gimana Pak W? Bener nggak pemerintah tuh jadi gimana nih Pak, menurut Bapak menangani? Maksudnya terhadap itu ya Mir ya, terhadap pengesahan RUU PKS yang ditunda-tunda. Termasuk kekerasan seksualitas. Termasuk penanganan ini, tadi kan Pak Wimar juga bilang termasuk penanganan COVID sendiri gitu kan. Yang sekarang kan orang malah jadi bebas di jalan-jalan gitu kan. Nah, menurut Pak Wimar tuh gimana sih, apa pemerintah memang kurang tegas atau kurang mendengarkan masyarakat atau kurang direction atau gimana Pak? Satu karena hal ada beberapa yang fakta ya. Pemerintah segalanya jelek gitu, tapi ada yang bagus, yaitu bahwa ini demokratis dan orangnya macam-macam. Jadi kalau bilang kenapa DPR tidak meloloskan undang-undang PKS itu karena dihadang oleh partai PKS, dan partai PKS cukup banyak suaranya gitu. Jadi good guys itu nggak banyak. Namanya sama ya Pak, namanya. Mungkin karena namanya sama. Mungkin karena sama-sama nama PKS ya Pak. PKS. Karena kan itu adalah undang-undang yang tidak disukai oleh orang patriarkal atau orang yang mempunyai aliran dominasi gender. Mana mau orang begitu dibatasi kebebasannya dan kekurang ajarannya terhadap perempuan. So it will never pass. Kecuali ada operasi otak terhadap orang-orang yang bodoh itu. Nggak baik. Setuju Pak. Jadi ini antara pandemi kebodohan sama pandemi COVID itu agak-agak beda tipis nih sekarang ya Pak ya. Dan itu makanya undang-undang nggak ini. Yang mengganjal undang-undang PKS itu bukan pemerintah ya, DPR. Ya, DPR. Oh ya, benar. Oke. Jadi masih kelihatan gitu ya Pak bahwa kurang tegas juga dalam hal ini gitu ya Pak ya, bahwa tidak mampu tegas, tidak kuat. Kalau pemerintah tegas akan tunjuk Prabowo jadi Menteri Pertahanan misalnya ya. Itu ditunjuk karena takut aja gitu. Jadi tidak punya kemampuan untuk tegas, atau kalau mau tegas jadi ribut gitu ya. Kalau mau tegas nanti apel lagi di mana sih? Saya nggak pernah ikut sih apel 212 di berbagai tanggal. Nggak usah lah. Istimewa. Tapi Pak, apakah justru malah ini ya Pak, mungkin itu tadi kelihatannya nggak tegas, kelihatannya kurang mampu gitu, tapi sebenarnya apa memang cara yang terbaik seperti itu Pak? Jadi kayak dibikin in the middle gitu supaya memang stabilitas keamanan lebih dipentingkan, kalau nggak aman gitu negara kita gitu kan Pak. It's a matter of choice and it's a matter of strategy.
Sekarang kan dengan caranya Jokowi main catur politik, memasukkan orang-orang yang sebetulnya oposisi ke dalam kabinetnya. Jadi orang itu nggak oposisi lagi. Prabowo mana pernah oposisi. Dia berusaha kerja sebagai Menteri Pertahanan, walaupun nggak sukses ya. Mau beli pesawat nggak jadi-jadi. Tapi at least dia nggak ngelawan, dan bahkan ada split di antara misalnya PKS dengan Gerindra. Antara kelompok 212 dengan kelompok Gerindra itu ada split. Prabowo tidak didukung lagi oleh Gerindra. Kamu sih udah aja sana, kamu juga ibunya Kristen misalnya. Jadi keluar semua kerapuhan kerjasama itu. Pemerintahnya sih netral dan cuman pemain catur aja. Jokowi itu nggak punya power kecuali his own intelligence, terutama karena dia suka underestimated. Mentang-mentang Inggrisnya kayak orang Jawa dikira bodoh. Padahal lebih pintar dia daripada orang yang Inggrisnya kayak orang Arkansas misalnya ya. Arkansas nih Pak. Cinca Laura gitu ya Pak, kayak Cinca Laura. Tapi ya Pak, somehow menurut ya ada beberapa versi terhadap hal itu ya jadinya ya. Menarik nih. Atau pemerintah terlalu mengakomodir keinginan semua pihak ya Pak? Nah, Exactly. itu tadi negosiasi itu tadi tadi part of the strategy probably. Saya misalnya senang mengakomodasi keinginan Mirna karena pengen terus diajak ngomong gitu. Kalau saya mau tegas sih, gue nggak mau deh kecuali kalau mau pacaran sama gue gitu kan. Langsung bilang gitu. Iya. Jokowi juga dia belajar dari term pertama tuh ribut orang melawan. Yang sekarang kan damai karena semua orang have something to lose, dan semua itu compromise. So he is playing the game of compromise dengan sangat efektif. Itu anaknya Mirna di sana ya? Iya Pak, itu ada anak saya. Saya hai. Oke, ya lanjut Pak W. Kayaknya lanjutnya ke pertanyaannya Iyut ya. Silakan. Nah, jadi menurut Pak W ini apa aja sih faktor dari penghambat ditundanya pengesahan itu tadi Pak, si RUU tadi, PKS tadi, selain tadi ada orang-orang yang Bapak bilang di dalamnya yang ternyata ada orang-orang PKS, ada hal-hal lain juga nggak sih Pak dari sisi keperempuanan yang lain mungkin, atau pendapat Bapak apa yang lainnya mungkin? Ini jauh lebih fundamental daripada soal politik. Pada hakikatnya, it's nobody's baby. Nobody really wants this piece of legislation karena nobody really is interested in the emancipation of women. Nobody is really interested in protecting women. Cuman dia iya aja ikut, tapi pada waktu harus ada pengesahan, pada menghilang semua gitu. So, jadi semuanya masih sweet talker aja ya Pak ya, sweet talker, lip service aja nih di apa namanya di DPR dan MPR itu ya Pak ya. Parlemen ya. My advice would be keep watching out for yourself dan jangan mengandalkan dibantu sama orang DPR. Jadi memang harus banyak pergerakan-pergerakan nih kayaknya Pak ya, biar benar-benar didengar gitu. Kayaknya tipikal negara kita itu kayak gini Pak gitu loh, harus didobrak biar ternyata ini menjadi masalah besar gitu kan, atau apakah ini menjadi masalah yang benar-benar kayak bikin demo sebanyak-banyaknya apa gimana gitu kan. Kalau nggak dibikinin gitu kayaknya negara nggak ngerasa ini penting gitu loh Pak. Ya, harus ada kerusuhan dulu, gitu loh baru dia suatu big issue atau jadi stabilitas negara, gimana tuh Pak? Nah, harus ada pressure, tapi belum tentu harus selalu kerusuhan. Lama-lama bosan juga orang kerusuhan, malah orang yang bikin rusuh yang disentimenin, yang dimarahin gitu. Harus ada opposition politics, harus ada sosialisasi, kembali sosialisasi. Harus ada strategic thinking. Jangan menerima saja atau jangan ngelawan saja. Kadang-kadang juga terlalu banyak orang ngelawan tanpa tahu apa yang dilawan. Misalnya ngelawan pemerintah, kenapa? Karena dia pro Cina. Dalam hal apa dia pro Cina? Nggak tahu deh gitu kan. Atau nggak ada strateginya gitu ya Pak.
Iya, nggak ada strategi. Atau ini pemerintah nggak benar, kenapa? Karena dia percaya PKI. Mana tandanya dia percaya PKI? Nggak tahu deh gitu. Nah, seorang jenderal aja yang saya nggak sebut namanya takut ditangkap, tapi jenderal ini terkenal dan dia terkenal antara lain yakin bahwa PKI itu masih hidup atau hidup lagi. Dia diwawancara oleh Rosie dalam satu acara Kompas TV dan mengatakan dengan tegas PKI masih ada. Terus ada orang yang menyangkal mana buktinya bahwa masih ada? Nggak ada gitu. Jadi seorang jenderal pun bisa ngomong sangat normatif, sangat asal ngomong. Tanpa fakta ya, tanpa fakta. Ya nggak ada faktanya. Iya. Mungkin seputaran COVID, Mirna mau nanya-nanya terhadap Pak W. Oh iya, ini terkait dengan opini artikel Bapak nih hari ini di salah satu koran ya berbahasa Inggris. Bapak kan bilang gitu bahwa sebenarnya kalau untuk kita penanganan COVID gitu ya, kebijakan itu juga sebenarnya harus berfokus juga pada indigenous people gitu kan, termasuk clean energy gitu, berbasis ke indigenous wisdom gitu, kelokalan kearifan lokal gitu ya, penduduk lokal. Nah itu bisa dijelaskan nggak Pak W? Sudah banyak sekali orang mengatakan secara singkat bahwa pandemi itu sebetulnya bisa ditelusuri kepada cara orang kurang baik mengelola alam gitu. Misalnya setiap pandemi yang pernah ada, apa itu SARS atau MERS atau AIDS atau apa, itu bisa ditrace kepada salah satu binatang gitu ya, yang sekarang kepada binatang kelelawar. Bats. Kalau yang dulu itu pada pandemi Spanyol ya Pak, 100 tahun yang lalu. Yang kelelawar yang sekarang pandai Spanyol juga. Nah jadi sebetulnya bisa dilakukan secara pandang prediktif. Pemerintah Obama dulu punya tim di National Security Council ya untuk mempredik pandemi gitu. Antara lain yang sekarang juga terpredik. Nah, teknik-teknik yang begitu sebetulnya bukan ada di saintis saja. Saintis juga ngambil dari indigenous wisdom, dari kearifan lokal, kearifan dari orang-orang yang memang tugasnya turun-temurun adalah menjaga hutan. Jadi yang menjaga hutan itu bisa sehat. Sebetulnya indigenous people. Dengan diusirnya indigenous peoples itu, maka mereka ruang geraknya kurang. Makanya dalam konferensi seperti konferensi Paris mengenai environment itu, kita semua respect itu pengetahuan tradisional dari pengetahuan adat dari masyarakat adat, itu tinggal diterjemahkan ke dalam istilah-istilah yang modern. After all, semua obat juga dasarnya memang dari kearifan adat. Cuman jangan terlalu ekstrim sampai kayak Donald Trump mau menelan hydrochloroquine gitu ya. Jadi atau ada menteri Indonesia atau pilkina kalau di kita gitu Pak. jangan sesembarangan gitu. Tapi they have their points. Tinggal kita menyaring. Misalnya orang indigenous, orang masyarakat adat yang tinggal di hutan, dia nggak mau lihat hutannya kacau. Dia akan menjaga binatang yang ada di situ. Dia akan menjaga supaya hutannya tidak ditebang. Maka dia akan mendukung energi yang bersih, yang baru. Nah, jadi begitulah. Dengan melihat kepada indigenous wisdom, kita bisa mendapatkan cara-cara yang kelihatannya baru, tapi sebetulnya as ancient as the indigenous peoples. Jadi itu pentingnya kearifan, balik lagi ke kearifan lokal gitu ya Pak ya, gitu, karena sebenarnya banyak hal yang bisa didapat dari sana gitu. Banyak. Termasuk juga ini kalau di kita tuh kearifan lokalnya adalah ya
menjaga imunitas tubuh dengan empon-empon itu ya Pak ya. Iya benar. Benar-benar dengan empon-empon kearifan lokal. Itu kearifan lokal banget gitu. Sebenarnya kita bisa menjaga tubuh kita dengan cara seperti itu kan. Kunyit, jahe. Walaupun itu bukan jadi obat lah gitu. Iya. Waktunya kita udah mau habis. Pertanyaan terakhir Yud, ada nggak? Nanti asik memandang Mirna sama Ira sama Marlin. Waktunya sudah habis lo memandang kata Pak Weni. Aduh Pak, cepet banget ya. Karena sambil ngeliat-liat gitu. Justru itu Pak, kita tuh kan mau santai, kita kan nggak mau terlalu kelihatan serius banget gitu loh Pak, walaupun topik kita serius banget ya Pak. Serius. Baru kali ini kayaknya di rekaman ngomongin politik ya, baru kali ini ya. Iya loh Pak, ini kita baru ini ngomongin lebih ke arah politik yang agak lebih tajam gitu. Biasanya mau lebih tajam gimana? Tapi kalau ditangkap kamu yang tebus saya ya. Mau kan dibelain ibu janda gitu rame-rame. Mungkin nanti kalau itu nanti Mirna aja, Mirna yang ini kan sebagai founder Save Janda nanti. Aduh, teman-temannya banyak Pak gitu. Nah, oke Pak, sebagai pertanyaan pamungkas nih dari kita nih Pak, kira-kira mungkin ada pesan dari Pak W untuk perempuan-perempuan Indonesia yang terus bergerak maju, tangguh, terus juga berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk tadi ya kan Pak RUU PKS yang belum disahkan. Nah, apalagi nih Pak message-nya atau semangatnya untuk para pejuang-pejuang perempuan di Indonesia saat ini untuk terus berkarya, untuk terus maju, berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya tadi. Kira-kira boleh disampaikan Pak pesannya? Bisa. Menurut saya gerakan tuh yang penting bahwa dia hidup. Seperti exercise, if you exercise your muscles, jadi kuat gitu ya. Kalau nggak jadi gendut kayak saya gitu ya. Jadi as long as you keep moving and exercise about something lah, have a passion about something. It's good to have passion and it's very inspiring juga. Jadi saya sangat setuju sama disebutnya apa sih Eureka ya? Iya, Eureka Woman Pak. Iya. Jadi apa namanya? Advice kecuali keep up the good work. Ya, konsisten gitu tadi ya Pak ya. Persisten dan konsisten tadi ya Pak ya. Thank you banget Pak. Mohon supportnya juga untuk Eureka Women konten kita ini Pak. Mudah-mudahan terus-terusan. Tapi bukan minta sumbangan kan? Dukungan aja lah. Mirna yang banyak duit. Aja like sama amin support like aja Pak. Sure. Cukup like and subscribe sama subscribe di Eureka Women bersama kita di sini. Pasti akan saya ikuti semua ya. Nanti suruh Satya juga, suruh Sari juga Pak untuk like sama subscribe. Dia mah susah disuruhnya. Iya deh. Nanti aku aja yang bilangin kalau gitu. Aku mah di rumah hanya anak kos itu. Kekuasaannya. Anak kos tapi dikasih ruangannya AC full ya kan Pak, tidurnya yang besar. Kasih anjing 4, aku punya anjing 4. Oh tuh dia tuh boleh bawa ini gitu pet ya. Seru nih Bapak. Oke, kita pamit dulu ya. Terima kasih banyak. sekali. Have a good day. Nanti ya, Pak. Boleh mau berdua juga boleh one on one. Nanti ya Pak, lanjut diskusi. Diskusinya dengan Mirna. Kita doakan semoga Pak W juga selalu sehat-sehat supaya bisa jadi salah satu corong untuk menyuarakan hal-hal positif bagi bangsa kita juga ya Pak W ya. Yes. Amin. Kita pamit sama-sama. Thank you Eureka Women Lovers. Selalu standby setiap episode kita supaya bisa dapat informasi yang menarik dan jangan lupa untuk subscribe di Eureka Women Lovers, di Eureka Women, dan juga ikutin tanda loncengnya biar selalu dapetin notifikasi terbaru ya. Oke, Mirna, Era, kita say bye-bye. Yes. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, Pak W.